Seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya akibat tidak mematuhi aturan. Perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan menyajikan video project based learning mata kuliah pendidikan Pancasila dengan tema cyberbullying dengan judul Filter Moral, Mengapa Kita Butuh Pancasila di Ruang Digital. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kami perkenalkan anggota kami. Dari saya Ikhwan Rianka Rizky dengan NIM 25364066. Saya Asri Maisadera dengan NIM 25034040. Saya Lady Afila dengan NIM 25058089. Saya Farida Rahmayanti dengan NIM 25076038. Saya Aisyah Rizkila dengan NIM 25042118. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video yang telah kami susun. Semoga dapat bermanfaat mengenai pentingnya nilai-nilai moral dalam menghadapi cyberbullying di ruang media digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Lady Afila dari Prodi Pendidikan Sosiologi BP 25. Sebelumnya kakak ada waktunya nggak untuk aku wawancara? Ya ada. Boleh perkenalin nama kakaknya nggak? Oh ya boleh, kenalin nama aku Irfani Chania dengan NIM 25058162 dari IAI. Jadi aku di sini mau wawancara kakak tentang cyberbullying di media sosial. Menurut kakaknya nih, apa yang dimaksud dengan cyberbullying di media sosial? Kalau menurut aku pribadi ya, cyberbullying itu tuh kalau di media sosial tuh kayak contohnya itu yang kayak ikut itu benar banget yang haters dia kan. Iya. Tapi terlepas dari itu kan balik lagi ke kesalahan dia pribadi gitu. Tapi bullying itu tetap nggak dibenerin gitu, meskipun cuma satu cyberbullying aja. Pernah nggak kakak melihat cyberbullying yang terjadi di media sosial? Terus apa aja bentuknya gitu? Oh pernah ya, kayak yang si ikut gitu, yang dikatain kayak wajahnya petak atau kayak jualannya mahal gitu. Sebenarnya kalau dibilang jualannya mahal apa enggak itu sebenarnya enggak, cuman mungkin target pasarnya bukan mereka gitu. Terus apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan cyberbullying di media sosial? Sebenarnya itu mungkin karena ini mereka pribadi ya, apa ya namanya, kayak ada standar TikTok gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu nggak masuk ke dalam standar TikTok, dia itu jadi sasaran bullying gitu. Kayak misalnya kayak mau bikin tren gitu, terus seseorang itu nggak terlalu bisa dalam tren itu, dia udah kena bully gitu. Padahal sebenarnya semua orang tuh bebas berekspresi gitu. Ya, jadi kalau nggak sesuai kemauan Mereka itu kena bully kan, dijudge gitu. Terus dampaknya bagi korban itu apa ya? Sebenarnya mungkin ada beberapa korban yang mungkin merasa tertekan atau merasa kayak gimana ya, tertekan gitu, dan mengakibatkan mereka tuh jadi vakum dari media sosial untuk beberapa waktu, mungkin karena mentalnya kena atau nggak stabil gitu gara-gara hal itu. Cuman ada juga beberapa orang yang kayak menganggap hal itu hal biasa aja dan mereka tuh kayak bodo amat aja gitu, contohnya kayak ikut. Dia kayak udah dibully kayak segimana pun dari awal sampai sekarang kayak nggak ada peduk gitu, dia tetap kayak santai aja gitu. Mau menghujat ya? Ya kayak gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan, menurut kakak apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying di media sosial itu, Pak? Menurut saya pribadi mungkin lebih baik kita tuh kayak gak usah terlalu ikut campur urusan orang, kita cukup menghargai aja. Kayak misalnya mereka melakukan sesuatu itu, misalnya ada seseorang yang melakukan perbuatan di media sosial dan itu nggak salah kan, karena kita nggak bisa membenarkan salah atau benarnya itu karena persepsi orang tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya menurut kita salah, ya mungkin menurut dia benar gitu.
Nah itu kita tuh harus mencegah yang kayak gitu, kayak berhenti deh ngetik komen-komen jahat gitu. Meskipun menurut kita cuma bercanda, kita nggak tahu mereka bakal sakit hati atau gimana. Itu pemikiran kita sama mereka juga beda Iya, kan. pasti beda kan. Setiap orang pasti beda pemikiran. Nah itu tuh harus dicegah banget yang kayak gitu. Jadi kayak harus diem gitu deh. Kayak sebatas saling respect, saling menghargai. Ya suportif aja ya. Iya. Oke kak, itu aja yang pertanyaannya. Makasih banyak ya untuk waktunya, nggak mengganggu. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Makasih. Iya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Astara Asmadora dengan NIM 25034040. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Sultania Isya Putri dari Prodi Fisika Ekonomi. Di sini saya mau bertanya tentang hal cyberbullying. Apakah kakak bersedia saya wawancarai? Sedia. Itu pertanyaan pertama tuh, apakah kakak tuh pernah melihat atau mengetahui kasus cyberbullying ini di media sosial? Bagaimana tanggapan kakak tuh terhadap hal tersebut? Ya, kasus bullying ini banyak terjadi di media sosial. Itu dalam bentuk tindakan kayak komentar menghina, penyebaran fitnah, hingga ancaman secara itulah di platform media sosial itu. Tanggapan saya itu bullying itu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Baik, pertanyaan kedua tuh, menurut kakak tuh nilai-nilai Pancasila apa yang paling penting untuk diterapkan dalam penggunaan media sosial? Menurut saya itu penerapan Pancasila sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti komunikasi itu dianggap sopan, menghormati martabat orang lain. Yang kedua itu sila ketiga, itu persatuan Indonesia, menggunakan media sosial untuk menyebarkan persaudaraan yang erat. Yang ketiga itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berbagi informasi yang bermanfaat. Pertanyaan ketiga, apakah generasi muda saat ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila saat berinteraksi di dunia digital atau di ruang digital? Mengapa? Menurut saya itu ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah itu generasi muda banyak menggunakan media sosial itu untuk berbagi pengetahuan, mempromosikan budaya Indonesia. Sedangkan yang belum itu, mereka menggunakan media sosial itu sebagai bahan anggapan bahwa mereka dunia maya itu tanpa batas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut kakak tuh apa dampak cyberbullying ini bagi korban yang dibully itu dari media sosial atau di ruang digital gitu? Dampaknya itu sangat besar sekali ya bagi korban. Korban merasa tidak percaya diri, kehilangan rasa percaya diri di depan orang, mengalami stres yang berat, merasa malu ketika bertemu orang lain. Pertanyaan yang terakhir itu, menurut kakak tuh apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Bullying itu ada tindakan perundingan atau menghina orang lain melalui media digital, secara langsung juga bisa, media online lainnya itu berupa ejekan atau bagaimana lah itu untuk tingkat dalam menjatuhkan orang lain. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih buat waktunya. Kesempatan ini saya akan menyampaikan edukasi singkat mengenai cyberbullying di media sosial. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial berupa hinaan, ejekan, komentar negatif, fitnah, ancaman, dan tindakan lain yang dapat menyakiti orang lain.
Bentuk cyberbullying yang sering terjadi antara lain mengejek penampilan seseorang, memberikan komentar yang merendahkan, menyebarkan rumor atau fitnah, menyampaikan ujaran kebencian, mengucilkan seseorang, dan membuat konten yang bertujuan mempermalukan orang lain. Cyberbullying dapat berdampak buruk bagi korban, seperti stres, kecemasan, menurunnya rasa kepercayaan diri, menarik diri dari lingkungan sosial, terganggunya aktivitas sehari-hari, hingga trauma psikologis yang berkepanjangan. Untuk mencegah cyberbullying, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan, tidak menuliskan komentar yang menyakitkan, tidak ikut menyebarkan konten negatif, serta berani melaporkan tindakan perundungan yang kita temui. Perilaku tersebut juga sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, yang mengajarkan kita untuk menghormati sesama, serta sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang mengajak kita menjaga kerukunan. Lalu yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mendorong penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Mari bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan beradab. Stop cyberbullying mulai dari diri sendiri. Setelah kita mengetahui apa itu cyberbullying dan dampaknya, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Salah satu jawabannya adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai filter moral dalam kehidupan bermedia sosial. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam kita bersikap dan bertindak, termasuk pada media sosial. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan untuk memiliki nilai moral dan tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang kita lakukan, termasuk saat kita menuliskan komentar maupun menyebarkan informasi di internet. Pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk menghormati setiap martabat manusia. Oleh karena itu, menghina, mencaci, menyebarkan ujaran kebencian itu merupakan hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita diajarkan untuk menjaga kerukunan dan juga persatuan. Dalam ruang digital, hal ini dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan konten yang menimbulkan perpecahan maupun yang menimbulkan konflik antar kelompok. Pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kita diajarkan untuk menyampaikan pendapat kita secara bijaksana dan menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, pada saat bermedia sosial, tentu ada beberapa pendapat yang berbeda, namun hendaklah perbedaan tersebut diselesaikan dengan cara yang santun dan kekeluargaan, tanpa menghina ataupun memberikan serangan pribadi kepada orang lain. Yang selanjutnya, pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita diajarkan untuk bersikap adil dan tidak menghakimi orang lain apabila tidak sesuai dengan faktanya. Setelah kita memahami nilai Pancasila dan menerapkannya dalam media sosial, maka kita akan menciptakan lingkungan media sosial yang aman, nyaman, dan juga saling menghormati. Oleh karena itu, saat kita mengetik, mengomentari, ataupun menyebarkan informasi, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu, apakah tindakan yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying itu adalah suatu tindakan yang menghina, mengejek, atau menyakiti orang lain melalui suatu media sosial, seperti melalui komentar, melalui pesan, maupun unggahan. Tindakan ini masih sering terjadi, seperti mengejek penampilan, menyebarkan berita palsu, hingga memberikan komentar yang menjatuhkan orang lain. Cyberbullying dapat memberikan dampak buruk bagi korban, seperti merasa malu, merasakan sedih, mental health yang down, kepercayaan diri yang berkurang, bahkan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dari para korban.
Penyebabnya bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dalam menggunakan media sosial, ikut-ikutan, atau merasa lebih berani karena berada di balik layar. Untuk mencegah cyberbullying, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara menghargai dan menghormati orang lain. Selain itu, kita juga harus menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Sebagai generasi muda, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial, berpikir sebelum berkomentar, dan tidak ikut menyebarkan kebencian. Dengan begitu, dunia digital dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.